Shalom sobat kabar baik semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan diskusi antara teman-teman apologet Kristen melawan polemik-polemik Muslim. Nah, topik diskusinya hari ini mereka akan mendiskusikan siapa yang bisa buktikan kalau Allah SWT adalah Tuhan. Ya kan? Biasanya itu mereka bertanya, silahkan kalian buktikan apakah Yesus itu Tuhan. Nah, itu kan sudah selesai. Sekarang kita yang bertanya balik, kalian bisa nggak buktikan bahwa Allah SWT yang kalian sembah itu adalah Allah, adalah Tuhan benaran. Mari saksikan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dulu gitu loh. Ya udah terbukti kok. Apa mau Apanya, apa Pak? lagi buktinya ya? Ini buktinya kan saya ada diciptakan, bumi ini dia ciptakan. Aduh, itu khayalan, Pak. Agama lain juga kan Tuhannya berbeda-beda. Kalau Mereka memang mengatakan khayalan, Tuhannya tidak pencipta. di sini, Ya ke semua bumi ini. agama mengatakan Tuhannya pencipta, Pak. Ya, semua abang mau ke agama manapun mereka akan mengatakan Tuhannya lah yang mencipta. Dan kalau abang tanya, abang bilang, lo buktinya saya ada, itulah buktinya dia Tuhannya dia yang Nah, coba menciptakannya. Tuhan Anda Itu di khayalan mana? namanya. Yang mencipta. Gini loh. Mana yang dijadikan Tuhanmu? Ini bang ya, kamu paham nggak kalau seluruh agama itu mengatakan Tuhannya pencipta? Paham nggak? Kamu masuk agama apa aja sama jawabannya bang, Tuhannya adalah pencipta. Terus saya tanya kamu, buktinya Allah menciptakan apa? Selain cuma klaim. Udah saya bilang, ini bumi ini yang diciptakan, langit. Aduh, berkah. Saya tanya bukti bukan khayalan loh bang. Loh, kalau halalan mana ada bumi ini bang? Logika dong. Bukan dicipta. Nah, terbuktikan Allah bukan pencipta. Kalau Rom itu harusnya berlaku adil ya, jangan main timer. Iya, iya. Bang, keluar aja bang, keluar aja. Gini loh, kamu ini kan berkhayal ya, pada berkhayal. Makanya saya mute. Kalau kalian tidak berkhayal, saya tidak akan mute, gitu ya bang ya. Tapi kalau cuma berkhayal, ya tentu di mute. Paham nggak? Ya kalau mau diskusi silakan diskusi. Tapi kalau cuma berdasarkan khayalan buat apa gitu ya? Seperti kalau kamu bilang seluruh cuma alam semesta ini diciptakan Allah, agama apapun akan mengatakan Allah adalah pencipta, apa Tuhannya adalah pencipta. Mau agama apapun, walaupun dia bilang misalnya dewa apa kayak mau dewa apa, pasti dibilang dewanya itu yang pencipta. Jadi nggak usah ngaku-ngaku kalau nggak bisa buktikan. Itu mah berkhayal. Berkaya loh Amiruddin itu tadi. Jadi sebelum ada lafal Allah ini loh, Tuhan negeri Mekah ini loh, mereka mengenal nggak Tuhannya itu pencipta langit dan bumi dan menciptakan? Iya kan? Tapi kan harus dibuktikan bukti kuasanya. Mungkin eksistensinya di abad ke-7 itu bukti kuasanya apa sih? Mungkin asma Allah itu kan ada 99 nama. Ambillah salah satunya. Dia adalah maha membangkitkan. Nah, itu siapa yang dibangkitkan di abad itu? Eksistensinya itu. Iya, harus ada Itu bukti loh. lah. Bukan cuma dasarkan khayalan. Khayalan orang-orang Arab kamu bawa kemari gitu loh. Orang Arab yang berkhayal kamu yang bikin repot kita di sini. Jadi itu kan ada di Quran surah Al-Baqarah, ketika penciptaan langit dan bumi itu ada Batra lewat. Tanyain Batra apa itu? Siapa punya Batra itu? Itu khayalan orang Arab itu hasilnya. Batranya PT PL ini kali ya, atau Titanic? Oke deh, saya izin turun dulu ya. Oke bang, makasih Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi kalau mau berkhayal, ya stop ya berkhayal ya. Kalau kamu mau imani, misalnya Aldian adalah pencipta, atau kamu mau imani siapapun pencipta, ya silakan kamu imani sendiri aja, jangan maksa. Silakan aja kamu berkhayal sendiri. Allah pencipta lah, Allah inilah, itulah. Silakan kamu berkhayal sendiri, jangan
maksain orang untuk percaya dengan khayalan orang Arab. Atau gini, seumpama apa itu Sore. kalam-kalam, ya sorry bang, atau gini, kalam Allah itu benar-benar kodim, nyata dan benar-benar terjadi. Buktikan seperti yang tidak percaya Quran akan dijadikan kera yang hina, diputar kepalanya. Nah, itu buktikan Iya. di mana? Apakah itu sudah ada, sudah terjadi Di mana itu bang? di An-Nisa 47 itu kan bang? Enggak ada itu. Coba Anda baca coba. Itu yang dikasih kerak neraka itu orang-orang yang tak beriman kepada Sang Pencipta, yang tak percaya kepada Lagi. Al-Quran dan Al-Quran. Itu yang dimaksud kerak neraka itu. Kalau kamu bicara Ini mau bang, tanya tadi kan saya dengar pembicaraannya, kenapa dibilang ada Nih aku bacakan ya bang, aku bacakan ya, nggak usah berhalusinasi lagi. An-Nisa 47, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kepada kami yang telah kami turunkan Al-Quran. Itu sebelum Nabi Muhammad itu. Yang Oh, kamu berarti Quran ngayal ini lagi. sebelum Nabi Muhammad itu udah ada ya bang ya? Tapi mereka mengingkari setelah dia diberi kitab. kamu berkaya kamu. Kamu yang Ini menghayal. sebelum Makanya kalau kau baca sebentar kalau kau baca Rifat, kitab Al-Quran berarti itu harus An-Nisa ini sebelum Nabi Muhammad ada, ini sudah ada ini ya An-Nisa ini. tahu nggak asal Aduh, berkaya lagi nih. Sudah ada Al-Quran belum? Itu kan yang tidak beriman kepada Al-Quran dijadikan. jangan di-mute. Tahu nggak apa itu asbabun nuzul? Sebelum Muhammad ada Al-Quran ya? Enggak, saya tanya kamu dulu. Tahu nggak apa arti asbabun nuzul? Iya, selalu Tahu. turunnya ayat itu kenapa kan begitu. Ya, Iya kan? Karangan ulama abad ke-10 kita itu harus asbabun pelajari nuzul. itu. Berarti Al-Quran ini Ya. udah ada sebelum ada Nabi Muhammad. Siapa? Al-Quran itu adalah penyempurna semua kitab. Yang kita Berkaya lagi. sudah Berkaya di mana ayatnya, dalilnya di mana penyempurna itu? itu di surah Dulu. Al-Imran. Di mana itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan tadi saya perhatikan itu orang yang tadi dia bilang memaksa untuk meyakini agama Islam. Siapa yang memaksa? Nah, kalian. Kalian bang. Di mana? La ikra fid din. Iya. Itu Nih, jangan berasumsi liar bang. Ini aku tunjukin nih. itu di Al-Baqarah itu. Nih, Saya bacain. kasih contoh ya, kalian maksa ya baca. bang ya. Di mana? Nih, Ya saya kasih contoh kalian maksa. Musa itu tidak berdoa kepada Allah. Setuju nggak? Oh, itu bukan maksa itu. Maksa. Aduh. Akhirnya kamu maksa Musa itu menyembah Allah. Kamu kalau baca Al-Quran jangan Itu maksa namanya abang. Musa tidak pernah menyembah Allah. jangan demi kalau mau berdialog. Iya kan dialog kamu baca dulu. Saya mau ya. tanya kamu, yang kamu Kalau pertuhankan kamu siapa? mau dialog. Tidak. Musa itu bangsa apa bang? Bang Enggak, Rifai. yang saya mau tanya, yang kamu pertuhankan siapa? Udah sebentar. Baca, Musa itu berbahasa baca apa? dulu. Bangsa apa dia? Berbahasa apa? Daud itu berbahasa apa? Kamu fokus siapa yang kau pertuhankan di sini Ya permasalahannya. jangan Iya, maksa makanya bang. Jangan yang maksa. dipertuhankan Saya maksa. para nabi itu siapa? Apakah saya mereka tanya- sudah mengenal lafal Allah? Kalau Nabi itu manusia. Jangan maksa dong. Kalau Jangan mau maksa, maksa, bang. saya sini Kenapa Anda bertanya, memaksa nggak ada nabi-nabi paksaan. mengenal Saya sini lafal bertanya. Allah, bang? Saya di sini bertanya bukan memaksa. Dan kamu Katanya tidak ada Jawab, Bu. paksaan. Nah, saya bertanya boleh. Bang. Boleh saya bertanya tidak? Kau bisa Ya, jawab tidak? tapi jangan maksa ya. Enggak, boleh. Boleh. Ya, jangan maksa tanya ya. aja, bang. Saya tanya ya, boleh. Berarti udah clear ya, bang. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak mengenal lafal Allah, bang ya? Nggak menyembah Allah ya. Nggak menyembah Allah ya? Ya, sebelum itu saya jawab, saya tanya Ya. dulu. Wah, udah ya, Makasih, udah Bro. ngaku kan? Makasih sudah ngaku ya. Sudah ngaku, oke. Sorry, jangan dulu. Kamu belum Sudah ngaku. Kan udah ngaku, bang. Musa, Daud, Salomo itu kan nggak mengenal Nggak lafal menyembah Allah. Allah. Anda Tidak udah pernah. mengakui iya, ya Kamu tahu udah. enggak? Abraham itu orang apa? Abraham mana, juga Bang? tidak menyembah Allah. Iya.
Siapa bilang dia tidak menyembah Allah? Lah maksa lagi. Maksa lagi bang. Injil Markus pasal 12. Katanya nggak maksa. Injil Markus pasal 12 ayat 27 sampai 29. Aduh, maksa Maksa lagi bang. lagi. Bang, Yesus, Yahya, Yohanes itu orang mana? Kamu yang tolol. Orang belum bicara itu sudah. Maksa, kamu yang Gimana Maksa lagi loh. Siapa yang memaksa? Mereka orang-orang Israel, Bani Israel tidak mengerti lafal Allah ini, Bang. Di mana buktinya Ibrani- kalau mereka mengenal lafal Ibrani itu- Allah? Ibrani itu bukan orang Israel. Iya, bukan orang Israel, tapi dia Iya. tetap menyembah Orang Israel. Allah. Siapa yang mengatakan orang Israel? Dia tetap tidak menyembah Allah yang bilang orang Babilon. Israel. Bang, kita nggak bilang Musa, Ibrahim Tidak, itu kamu- orang Israel. Kita nggak bilang Musa, Ibrahim itu orang Israel. Ibrahim itu, Abraham itu, dia bapak Maksa dari. terus lo ini Muslim-Muslim Maksa, ini. Maksa setan. Kamu yang cara ngomong. Lu tinggal buktikan aja lo Bang, Musa, Tinggal Daud, buktikan kalau nggak Soleman, mampu. dan nabi-nabi Iya. yang lain seperti Yahya, Isamu sendirilah. Mereka itu berbahasa apa? Apakah mereka mengenal lafal Allah itu? Di Ya, mana mengenal. buktinya? Mengenal Allah. Iya, di mana buktinya? Maksa. Lafal Apanya? Allah ini kan Bahasa dikenal di apa? abad ke-7, Bang. Muhammadmu sendiri aja nggak bisa menulis. Nggak bisa Gimana baca tulis, nggak pernah menuliskan lafal Allah. Coba Ya, kamu makanya buktikan Muhammadmu itu Ya. menuliskan lafal Allah. Kenapa dia tidak menulis Tadi naik Loh, maksa kenapa lagi loh. supaya orang tahu. Makanya jangan Tadi bilang nggak pemaksaan. maksa. Aduh, cuma ngomong di Bukan mulut. buatan manusia. Mak buktikan dulu kalau Allah Karena Nabi Tuhan. Muhammad itu tidak tahu membaca dan menulis. Bodoh amat. Tapi Saya jangan juga bodoh maksa. amat dengan- Udah ngaku lagi host. Muhammad gak bisa baca dan Saya tulis. tanya Berarti kamu. siapa yang ngasih lafal Allah ini? Iya, lafal Allah siapa yang Siapa yang yang larang? nulis? Yesus Yang kenalin berbahasa siapa apa? tuh? Kau Yesus berbahasa apa Yesus? Apakah berbahasa Indonesia? Loh, dia berbahasa Aramaik. Dan Itu. pada masa bahasa itu juga Yunani. masa Bahasa Arab serumpun dengan Arab. penguasaan Romawi. Lalu kenapa kamu berbahasa Indonesia? Loh, Maksa lagi. makanya itu Bang, malah Yesus kepada murid-muridnya itu waktu itu juga. keturunan Roh Kudus dia bisa berbahasa-bahasa yang lain para murid itu. Jadi bisa berbagai bahasa. Tuhan kami Tuhan yang Maha Kuasa Bang, mengerti juga. semua bahasa. Coba. Kamu ngaku Jangan maksa dong Bang, Yesus menyembah Allah SWT. ngaku maksa Katanya jangan pemaksaan. Yesus mengaku Iya, Allah itu Pak. Tuhannya. Di mana Sama Bang? Nggak ada Bang. Saya tunjukkan, mau? boleh kasih bukti. Saya buktikan. Kalau Iya, Yesus silakan. Oke, Iya, silakan, jangan di mute. silakan. Ya, Itu di- silakan. Ya, Yohanes pasal 3. Yohanes itu dalam bahasa aslinya tidak ada kata Allah. Dalam Ada, bahasa Bang. aslinya tidak ada. Kalau Anda bawa Yohanes 3, baca dulu Yohanes 1. Di Yohanes itu Allah yang Tidak ada kata Allah di dalam bahasa asli Halo, Yohanes. Kamu Jangan dengar maksa, dulu Bang. sebelum kamu menyanggah. Jangan dengar- maksa gitu loh. Bukan Jangan ada maksa. maksa sini. Kamu yang tolol. Jangan maksa. Orang belum Gini berbicara loh. kamu udah. Gini, saya kasih tahu ya Bang ya. Agama realisme mengatakan alien adalah Tuhan. Alien itu pencipta langit dan bumi. Alien itu yang menciptakan Adam. Alien itu yang mengutus Musa, Ibrahim, Daud, semua diutus oleh alien. Yesus pun diutus oleh alien katanya. Kalau saya tanya mereka apa buktinya alien Tuhan, mereka akan bilang, "Oh, menurut kitab Rael di situ dikatakan seluruh nabi-nabi itu menyembah alien." Nah, emang benar semua nabi-nabi itu menyembah alien? Kan saya harus periksa lagi dengan tulisan nabi-nabi. Ternyata seluruh nabi-nabi, ya Musa menulis, Daud menulis, Sulaiman menulis, ada Yunus menulis, banyak sekali nabi-nabi yang menulis ya. Mereka menulis Elohim Yahweh adalah Tuhan. Nggak ada satu nabi yang menulis alien adalah Tuhan. Nabi itu pun Allah SWT. Nggak ada satu nabi yang menulis Allah SWT adalah Tuhan. Sama kayak alien, nggak ada. Yang ngaku-ngaku seluruh nabi menyembah alien kan cuma agama realisme. Sama kayak Islam maksa-maksa. Pokoknya semua nabi itu menyembah alien. Nggak boleh nggak. Karena apa? Karena dalam kitabnya, kitab Rael mengatakan bahwa alien itu disembah nabi-nabi.
Kamu cuma modal kitab yang muncul di abad udah ribuan tahun setelah itu, terus kamu maksa-maksa. Buat apa kamu maksa-maksa? Ya, kalau kamu maksa, jangan kamu di sini, paksa aja sana di masjid-masjid, suruh percaya dongeng-dongeng ya kamu. Kalau kita nggak mau percaya dongeng. Terus Ibu Yesus itu menyembah siapa? Ibu Yesus. Ibu Yesus menyembah Elohim Yahweh, dan Yesus itu adalah firman-Nya yang telah jadi manusia. Apa hubungannya dengan alien dan Allah? Saya juga bisa menciptakan Allah. Saya bisa menciptakan Allah. Saya bisa bilang Doraemon adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Doraemon. Seluruh nabi-nabi itu menyembah Doraemon. Gampang tuh. Jadilah Doraemon jadi Tuhan. Terus kalau misalnya saya ditanya, apa buktinya Doraemon Tuhan? Nggak ada. Cuma kata saya. Nah begitu pun kamu. Cuma kata ulama-ulama kamu, Allah adalah Tuhan. Tertulis dalam Al-Quran yang ditulis oleh ulama-ulama, Allah adalah Tuhan. Sama kayak kitab Braille. Tertulis dalam kitab Braille bahwa alien adalah Tuhan. Apa bedanya alien, Allah, dan Doraemon, Bang? Sedangkan nabi-nabi ada tulisannya. Kamu ada nggak satu nabi yang menulis Allah sementara adalah Tuhan? Kamu jangan mati-matikan mikrofonnya. Gimana caranya diskusi? Iya, kamu bisa buktikan ya kalau ada yang menulis Allah sementara adalah Tuhan. Ada nggak satu ada. nabi-nabi? Di dalam surah di Al-Quran itu surah Ali Imran ayat 110. Ali Imran itu kan ditulis. Bentar Bang. Apa? Ali Imran itu kan ditulis ulama-ulama kamu. Yang Ali Imran tanya, itu kau tahu siapa Ali Imran? Itu Ali nenek Imran. Yesus. Aduh, Bang, Ali Imran itu ditulis ulama kamu. Ya, Ali Imran itu tulisan ulama kamu. Bodoh amat mau nenek moyang siapa ke Ali Imran sih, bodoh amat ya. Itu beda dengan kalau Amran itu ya, kalau kamu maksudnya itu Amran, ayahnya Maryam, itu ayahnya Musa dan Harun juga. Jadi nggak ada hubungan. Lagi pula Ali Imran itu, abang, ditulis ulama kamu. Al-Quran kamu kan setelah ada Muhammad baru ada Al-Quran. Jangan maksa. Saya tulis nih, saya lagi zaman sekarang, saya tulis Muhammad itu suka naik kebo. Itu tulisan saya. Tentu nggak bisa dicocokin dengan tulisan yang sudah ada. Nggak bisa. Ya karena Muhammad itu kan hidupnya 1400 tahun lalu. Lalu misalnya saya katakan, misalnya, oh Muhammad itu memang suka naik kebo, terus suka pergi nyangkul. Saya sekarang cerita dengan semau saya, nggak bisa Bang. Nggak bisa dianggap benar. Karena saya tidak pernah bertemu Muhammad, sama seperti juga penulis Al-Quran sebenarnya tidak pernah bertemu Muhammad. Yang menulis hadis juga tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Penulis Al-Quran dan penulis hadis sama-sama tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Dari mana? Siapa yang verifikasi bahwa itu semua ada hubungan dengan Muhammad? Nggak ada. Cuma karangan ulama-ulama kamu aja. Nah sekarang kan saya bilang tadi ya bahwa seluruh nabi-nabi itu nggak ada yang menulis. Orang ngomong, kamu tolol kamu, asal bicara kamu. Loh faktanya memang apa bedanya kamu sama orang gila kamu ngomong asal. Jadi kan begini, ada agama realisme. Agama realisme itu mengatakan alien adalah Tuhan. Jadi kamu langsung percaya alien adalah Tuhan. Nggak harus periksa lagi tulisan nabi-nabi. Ya itu kamu. Ya. Terus kalau lama-lama kamu bilang Allah adalah Tuhan, tidak Tuhan selain Allah. Emang saya harus percaya? Emang nabi-nabi tulis Allah adalah Tuhan atau alien adalah Tuhan? Alien dan Allah tidak pernah ditulis oleh nabi-nabi mereka Tuhan. Saya pun bisa menciptakan Allah. Saya bisa bilang Doraemon Tuhan. Doraemon pencipta langit dan bumi. Doraemon yang menciptakan Adam. Seluruh nabi-nabi ditulis oleh Doraemon. Sama gampang menciptakan Allah. Karena cuma berdasarkan khayalan. Nah, saya lebih percaya tulisan nabi-nabi. Karena seluruh nabi menulis. Ya, walaupun nggak seluruh nabi ya. Musa menulis Elohim Yahweh adalah Tuhan. Daud menulis Elohim Yahweh adalah Tuhan. Sulaiman menulis
Elohim Yahweh adalah Tuhan. Belum nabi-nabi yang lain, ada banyak sekali nabi-nabi ya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, Obadja, Daniel, Samuel, banyak nabi-nabi. Lalu ada rasul-rasul, mereka juga menulis. Firman-Nya telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Lalu apa hubungan dengan Aldian, Aulo, dan Doraemon yang baru muncul-muncul, yang tidak pernah ditulis oleh siapapun, ngaku-ngaku Tuhan, gua Tuhan, sembahlah gua gitu, misalnya gitu ya. Apa bedanya Doraemon, Aulo, dan alien? Coba kamu pikir dulu situ, bedanya apa? Kalau kamu bisa tunjukkan perbedaannya, silakan. Allah itu Tuhan. Sama Buktinya di apa? Lukas pasal 4 ayat 5 itu Yesus mengatakan, Di dalam Lukas bahasa aslinya tidak ada kata Allah. Paham nggak? Dalam bahasa asli ya, kalau kamu bicara Injil itu dalam bahasa Yunani itu Theos, Bang. Apakah Theos adalah Allah? Kamu jelaskan dulu. Apakah Theos adalah Allah? Itu dulu kamu jelaskan, baru bisa dilanjutkan. Kalau kamu bisa jelaskan bahwa Theos adalah Allah, silakan. Kalau nggak bisa ya sudah, kita tidak menerima pengakuan kamu yang mengemis-mengemis Allah adalah Tuhan ya. Jangan ngemis, jangan maksa. Kalau kamu mau percaya alien adalah Tuhan, urusan kamu. Mau percaya Doraemon Tuhan pun terserah kamu, tapi jangan pernah maksa. Ya, sekarang saya tanya, apakah Elohim ya yang tertulis dalam Alkitab adalah Allah? Silakan kamu jawab. Silakan kamu jawab, apakah Elohim ya yang tertulis, yang ditulis oleh nabi-nabi adalah Allah SWT? Kalau kamu bisa jawab, bagus. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak usah maksa gitu loh. Ya, jangan paksa. Jangan cuma berdasarkan pokoknya. Berdasarkan, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh pokoknya itu. Yang ditulis oleh ulama-ulama kamu. Alkitab dalam bahasa Indonesia itu cuma terjemahan. Ya, semua kata Allah di dalam Alkitab diterjemahkan dari Elohim. Allah di situ di dalam bahasa Inggris itu jadi God. Di dalam bahasa Cina jadi Tien. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah SWT. Ya, cuma di bahasa Indonesia aja yang ada kata Allah atau Allah itu ya. Silakan kamu buktikan. Kalau kamu bisa buktikan bagus. Kalau nggak bisa ya udah. Nggak usah maksa gitu. Kamu maksa amat sih. Kok sampai ngemis-ngemis Allah harus jadi Tuhan? Nggak bisa buktikan Allah Tuhan, ngemis-ngemis di Alkitab. Harusnya kalau kamu punya Al-Quran, Allah punya kuasa, buktikan tanpa harus ngemis-ngemis di orang lain, maksa-maksa di orang lain. Nggak usah paksa nabi-nabi itu menyembah Allah kalau tidak ada bukti. Kecuali kamu bisa kasih bukti. Paham nggak kamu? ngomong, gimana caramu berdiskusi? Makanya kan dibilang kasih bukti. Jangan makanya gitu loh. Kasih bukti ya. Misalnya. Karena kamu nggak menjawab dari tadi, bro. Lafal Allah itu loh dikenal para nabi itu di mana? Sedangkan nggak pernah nabi-nabi mengenal lafal Allah SBT ini Tuhan negeri Mekah. Saya tadi mau jawab tapi kamu mikrofon saya kamu nggak bisa jawab ya di mute gitu. Silakan juga di mute. Belum bicara kamu sudah mute. Bagaimana caramu? Silakan dijawab. Apa itu yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Siapa satu nabi yang menulis alien adalah Tuhan? Siapa? Nabi siapa yang mengatakan alien Tuhan? Nggak ada toh. Cuma Yesus yang mengaku itu Allah Tuhannya. Jadi kan kamu sudah mengakui toh. Di dalam Al-Quran, di dalam Allah. Kamu paham nggak? Tidak ada satu nabi yang menulis Allah SWT adalah Tuhan. Begitupun alien. Sama, tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang menulis alien atau Allah adalah Tuhan. Jangan maksa, Bang. Ya, jangan maksa. Kalau kamu maksa, mendingan kamu maksa saja ke sana gitu, ke monyet-monyet, kan banyak monyet-monyet atau anjing-anjing yang sudah pada murtad kali ya. Karena kan semua kan Islam tuh ya, seluruh makhluk kan Islam. Ngerti nggak kamu? Ya, jangan maksa gitu ya.
Kamu maksa. Sorry. Salam. Salam. Berbicara dengan bagus. Jangan di mute. Iya, kamu jangan maksa. Siapa yang maksa? Ini loh, Siapa yang maksa kamu? Nabi menulis ya. Di mana saya Ini maksa? loh Bang ya. Di mana saya maksa? Saya tanya Bentar, kamu. Bang. Saya belum jelaskan, kamu sudah mute. Saya punya mikrofon. Kamu tidak adil bicara. Seluruh nabi-nabi menulis Elohim Yahweh adalah Tuhan. Seluruh nabi-nabi. Nah, kenapa kamu bilang, saya cuma tanya, kalau ada satu nabi aja yang menulis Allah SWT adalah Tuhan, silakan kamu buktikan. Karena nabi-nabi mereka menulis Elohim Yahweh adalah Tuhan. Kalau kamu bisa buktikannya, silakan. Kamu bawa kitab misalnya Matius atau Yohanes, saya bilang dalam bahasa aslinya tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala di situ. Terus kamu bilang, oh itu ada, berarti kamu maksa. Paham nggak kamu? Silakan kamu buktikan kalau ada satu nabi yang menulis Allah SWT adalah Tuhan. Apa? Di mana itu? Di Alkitab kamu atau kitab saya? Bukan kau ditanya loh. Enggak, saya tanya kamu dulu. Di kitab kamu atau kitab saya? Saya nggak percaya. Al-Quran saya nggak percaya. Saya tanya kamu, apa kamu percayai gak? Apa yang kamu percayai? Saya percaya tulisan nabi-nabi. Musa menulis, Nabi Daud siapa? menulis, Nabi siapa yang kamu percayai? Nabi Musa siapa? menulis. Aduh. Nabi siapa? Tuh, ini lambat sekali loh anak ini. Ripai, kau ditanya kok nanya balik sih? Kalau nggak bisa saya jawab tanya udah dia. diam aja, biar Islam yang lain yang jawab. Ini Gini banyak loh Islam yang Rifai, lain ini. Iya. kan ada Musa, ada Daud, ada Salomo, Oke, ya kan? Musa, Ada Musa. para nabi. Mereka kan menuliskan kitab mereka Iya, dan Musa, diteruskan. Ya kan? Dan diteruskan Musa. terus sampai para rasul, ya kan? Nah, Injil itu di Di Injil. mana mereka kan orang-orang Israel, ya kan? Di mana mereka itu mengenal lafal Allah ini loh. Yahweh Kalau kamu Elohim. membawanya di Quran Anda itu kan abad ke-7, berarti malah menjelaskan Itu di Injil ada yang Markus kenal pasal gitu loh. 12 ayat 28 sampai 29. Aduh. Dikatakan Yahweh Al-Hanus. Ini si Ripai ini apa sih ngomong ini? Jadi memang kalau pertanyaan begini, itu bahasa Ibrani itu. pertanyaan begini, Ditanya apa jawabnya apa lo nggak nyambung? pertanyaan begini Nggak orang Islam nyambung. jawab. Pertanyaan begini orang Islam Nyambung loh. jawab setengah mati. Kalau ditanya iman Islam jawab dari Quran. Kok bawa Alkitab sih? Ini kalian Islam Itu. bukan sih? Itu makanya bingung bagi mereka di situ. Mereka bilang Taurat, Injil semua ini rusak, sudah dirusakin, tapi mereka nggak ada yang asli. Ini Kita tanya tanya yang Wasli. asli yang mana? Ntar Mereka dulu nggak Pak. ada. Nanti mereka Wasli bahas sama lagi. ntar dulu Pak Sipri. Wasli sama Walson Islam atau Kristen? Di absen dulu nih, takutnya itu lapor-lapor lagi ribet. Pak Wasli, Pak Walson, Pak Walson, Pak Wasli, Pak Walson. Ini orang ini naik kok diem sih. Pak Walson, Pak Wasli, udah lanjut. Ini Pak Wasli. Ya, Islam atau Kristen Pak? Islam. Ah itu ada tuh. Udah lanjut biar tahu. Nah, itu yang saya Kita bilang. harus Kalau kasih- kita tanya tentang nubuat para nabi zaman dulu, saudara-saudara yang Islam susah jawab. Karena mereka bilang semua Taurat, semua Injil ini udah rusak, udah palsu. Tapi mereka nggak bisa nunjukin yang asli. Jadi kalau kita tanya referensi, nanti mereka baca lagi yang punya kita. Oke, begini Pak, saya tangkapi Pak ya. Oke. Persoalannya di sini, kitab-kitab asli yaitu Taurat, Zabur, Injil sudah tidak ada lagi Pak. Cuma Ya itu kan salah Allah, salah sendiri, siapa suruh, nggak ada kuasa. Kita dengar dulu. nanti Kita Pak, dengar saya dulu sampai habiskan selesai. dulu. Nggak, salah Allah sendiri kan. Apa hubungannya dengan kitab-kitab yang diberikan oleh Elohim Yahweh? Kitab-kitab Nanti kita yang Itu Nanti bukan kita salah kasih Allah, tanggapan, yang Pak. salah kan Allah. Coba jawab. Coba sampai dengar dulu. beres dulu. Coba dengar Ya dulu. silakan. Yang salah kan Allah kan. Oke, dengar dulu Pak. Dengar dulu Pak. Yang hilang Oke. kitab-kitabnya Allah kan, yang musnah, yang diubah-ubah, yang bisa diubah-ubah, punyanya si Oke, Allah Bu. kan. Tapi Apa Al-Quran, hubungannya? Pak, Ya begini, apa begini. bodoh amat Begini. dengan Al-Quran. Toh Begini, Pak, Alkitab Bapak. nggak ada hubungan dengan Allah. Oke Pak, begini Pak. Kalau Tuhannya sama, Kalau Al-Quran masih mending bang. yang sama.
Gini, Masih mending. Pak. Yang nggak ada kuasa kan Allah, Bang. Ya, sekarang kita dengar argumennya dulu. Jangan-jangan Pak Wasli silakan. punya argumennya. Jadi kita bilang dengar dulu bentar sampai dulu. beres. Masalahnya bilang kitabnya hilang. Padahal dia aja nggak punya itulah Bang Hos. Apa Ya, yang hilang itu? Makanya kita dengar dulu. Mungkin mereka ada alasan tersendiri yang kita nggak tahu. Kita dengar. Ya silakan. Kayaknya curhat lagi nih. Pak Wasli. Iya. Oke. Ya. Oke, begini. Bilang hilang punya aja kagak. Siapa yang hilang kan? Iya. Oke, begini Pak. Begini Pak. Oke, kalau kitab-kitab terdahulu Pak, kitab aslinya sudah tidak ada lagi. Oh, kasihan. Nanti. Ya, lanjut. Tapi kalau Al-Quran, kitab aslinya, teks aslinya masih ada. Jadi kalau Masa? kita mencari mana salah, itu bukan kesalahan Allah ataupun Elohim atau Yahweh. Tapi Lu kok itu bawa adalah- Elohim Yahweh sih? Emang apa hubungannya Elohim Bang Yahweh Hos, dengan Allah? Bang Hos, gini Bang Hos ini lucu. Dia bilang kitab yang apanya udah hilang katanya ya. Yang Injil Taurat Zabur itu maksudnya hilang. Gitu ya Pak Wasli ya? Ya, teks aslinya Iya. hilang. Hilang. Ya. Yang Al-Quran bilang mah- hilang siapa? Pak Wasli, yang bilang hilang siapa Pak Wasli? Coba saya tanya Mbak, Pak Wasli. Siapa yang bilang hilang? Mbak, di mana aslinya tuh Pak? Loh iya Mana- saya tanya Bapak kan Bapak nih yang ngomong. Kami Maksudnya- dong harus bertanya sama Oke. Bapak. Yang bilang Oke. hilang itu siapa? Kan Bapak kan. Buktinya hilang Oke, apa oke. Pak? Coba. Oke. Tulisan teks asli yang ada sekarang ini mengikut bahasa negeri. Iya, buktinya mana itu loh. Bapak kan yang ngomong nih. Bisa nggak Mbak ngomong juga- kalau nggak ada bukti gitu loh? Coba Begini. mana buktinya? Mbak Fai, Oke, kita coba. begini. Saya juga Kristen, Mbak Fai. Buktinya Coba- apa? Iya, diam dulu Cipri, tertib Cipri. Kejap. Iya, buktinya itu Bapak kan bilang hilang. Bapak kan Oke, mau oke. melemparkan tuduhan. Nah, buktinya itu Oke. apa gitu loh? Oke, coba tengok kitab Ibu. Adakah bahasa Ibrani? Coba tengok Pak. Ibu, adakah? Saya tanya Bapak, buktinya itu hilang apa? Karena kami nggak pernah merasa kehilangan, Pak. Coba saya tanya nih, Pak. Bahasa Bang Ibrani Dargombes, ada, Bang. hilang nggak? Dargombes, ada nggak merasa kehilangan kitab, Bang Dargombes? Enggak, Itu yang bahwa bahasa- kitab-kitab Ada. para nabi itu ditulis oleh para nabi itu dan dituliskan terus. Iya, Iya. nggak ada. Aslinya Jadi mana? kalau Kan kalau gini yang loh merasa Pak, hilang kok. Bapak kan Gimana sih? kitab Anda kan diturunkan. Jadi Anda itu curhat di sini Pak. Kalau dalam kekristenan udah fix nggak ada yang merasa kehilangan. Ada kehilangan. Hilang. Kau Iya, apa? yang Kau yang merasa apa yang hilang kehilangan gitu kan loh? Kan kamu. kau. Aliasnya Naskah- Allah naskah- punya asal bunyi. Diam naskah- Cipri, diam dulu. Kau Islam apa Kristen sini orang nih? Jadi yang kehilangan diam di bawah aja lah. Ribut kali ini orang ngoten tapi apa kali ke Islam kau. Kan yang hilang itu kan Bapak nih yang mengatakan itu hilang. Nah, kami yang sendiri yang memegang kitab itu tidak ada yang merasa itu hilang. Gimana sih? Anda ini lucu gitu loh. Kami yang memegang tapi Anda merasa kehilangan. Kan aneh Bang Hus. Betul nggak? Iya, mendingan Ini kamu lucu loh. cari kitabnya Usman dulu tuh loh, yang ditulis sama Usman. Ada nggak? Masih ada nggak barangnya yang punya Usman itu? Ada nggak itu? Yang udah dibakar Usman itu kemana tuh? Orang kok bilang hilang kitabmu sendiri? Matamu kemana itu loh? Nggak sadar diri. Bagi peluang nih. Ya, silakan. Bagi peluang dulu. Jangan kita mencam karusukan. Itu tidak bagus itu. Kita Bagi peluang kau ada data, Pak. Kalau asal bunyi-bunyi aja santai-santai. kami pun juga bisa. Ya, kamu Pakai buktikan data. dulu punya Usman, baru bicara Buktikan dulu. santai-santai saja. Ya, tulis Buktikan aja dulu Usman yang mana. punya Isman kemana, yang punya Usman kemana. Buktikan dulu. Oke, dengar baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Al-Quran ini dia ada banyak mushafnya. Tetapi di mana mushaf yang sudah tidak dipakai lagi dibakar. Memang betul Oh, dibakar. dibakar. Iya. Tetapi isinya Sama siapa tidak itu? isinya disalinkan ataupun dibukukan kepada Kenapa abang bilang masih ada aslinya? Kalau sudah dibakar. Nah, Udah dibakar, dibilang ada. Dari tadi bilang ada loh Bang Hus. Ada. Udah angus. Pak, Coba jadi itu Pak, debu Pak, jadi abu. dengar baik-baik. Disalin Bentar, dulu. Bapak jujur dulu, udah nggak ada ya berarti ya, yang aslinya ya. Ini belum saya putuskan, sudah kamu kasih putus. Macam mana? Terus kan orang dibakar, kau gila. Ya, tapi kau tidak dengar sampai habis.
Kok inti sudah dibakar? Kalau sudah dibakar Oke, berarti udah coba nggak dengar asli, dulu. betul nggak Bang Hus? Iya, Ngaco sudah kau. Coba. Udah Oke, coba. dibakar berarti udah nggak asli, Pak. Oke, dengar dulu baik-baik. Karena tulisan-tulisan yang terdahulu ditulis di pelapak-pelapak kurma, di batu-batu, yang lainnya dibakar, nah yang lainnya dimusnahkan. Sebab ya ditulis di batu-batu, di pelapak-pelapak kurma. Apakah harus kita simpan pelapak-pelapak Iya kurma? dong, harus dong. Begitu. Harus dong. Katanya asli, harus dong, betul nggak? Mau di Iya, Harus dong Pak. Namanya kita katanya Pak. dijaga. Apa iya kitab suci? Kan sih. Masa kitab suci Oke, dengar nggak baik-baik. dipelihara? Oke. Harus dong disimpan. Dengar dulu baik-baik sampai habis. Selepas itu barulah dibukukan. Ya dibukukan dulu Berarti baru. udah nggak asli, udah itu aja, udah dibakar, Asli. udah hilang, udah nggak asli. Contohnya yang dibakar itu saya ada ayam. Yang ditulis di dalam buku pun begitu juga. Saya ada ayam juga. Itunya sudah nggak asli Pak. Itu Yang ya veri- teman-teman ya. yang Kertas verifikasi siapa, Pak? fotokopian. Pak, kertas fotokopian, tahu kan kertas fotokopian ya, persis dengan yang aslinya, betul nggak Bang Hus? Iya. Itu yang difotokopi itu yang kertas yang kita fotokopi tuh, yang udah di fotokopiannya. Bisa nggak dibilang yang fotokopiannya itu bilang asli? Mana lagi disebut asli? bisa. Ngaco Bapak. Nggak boleh nipu-nipu Pak. Ya, apalagi namanya kitab. Kalau udah bukan asli ya nggak asli. Arti itu cuma apa? Diperbanyak itu loh. Itu namanya. Jadi Bapak jangan tipu-tipu lah. Ya. Berarti pemberian Allah semua sudah nggak ada yang asli ya, Pak ya? Iya, Pak ya. Pemberian Allah semua udah nggak ada yang asli ya? Nggak ada lah. Coba dengar sampai habis. Oke, Ya, dengar ya, baik-baik. Yang ditulis itu adalah diambil daripada pelapak-pelapak kurma dan di batu-batu. Nah, jadi kalau kita simpan itu yang di pelapak-pelapak kurma sampai sekarang apa jadinya? Juga tidak ada maknanya. Tapi penghafalnya bukan sedikit. Rasulullah hafal, Utsman hafal, banyak yang penghafalnya. Kemudian yang lainnya menulis. Jadi yang penghafal-penghafalnya menyimak kembali betul atau tidak yang ditulis balik, lalu dibaca betul, disahkan oleh para sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, begitu Bu. Nah, pada Pak, yang dibantah. Pak, Nah, Bang Hus, misalnya Ya. Bang Hus ya, warisan nih ya, warisan, surat warisan. Ya, gue bilang, misalnya nih kita satu keluarga, terus gue bilang, warisan aku nih dikasih sama orang tua nih, semua warisan untukku nih, gue bilang gitu kan. Terus nggak ada nih buktinya atau surat warisnya. Kira-kira kalian percaya nggak teman-teman kalau aku tuh ahli warisnya? Ya nggak percaya, harus ada tertulis. oke, dong. kira-kira kalau Baik teman-teman semuanya, dari sekian teman-teman polemik muslim yang bergabung di room ini, tidak ada satupun yang dengan jelas membuktikan bahwa Allah SWT adalah Tuhan. Sebaliknya, ketika mereka bertanya, apakah benar Yesus adalah Tuhan? Teman-teman apologet Kristen membuktikannya dengan baik. Dengan ayat-ayat, dengan fakta-fakta yang ada dalam Alkitab. Sedangkan mereka hanya mengatakan bahwa Allah SWT adalah jahat yang tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kan diskusi yang pada akhirnya hanya debat kusir, teman-teman. Tidak ada ujungnya. Karena mereka hanya datang seperti buang sampah setelah itu pulang. Itu namanya debat kusir. Nah, orang Kristen menjelaskan bahwa Allah kami itu eksis. Benar-benar Allah yang hidup. Bukti nyatanya adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ya kan? Sama seperti kita hidup bersama-sama dengan kita melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Maka dari itu teman-teman muslim seringkali bingung, benar enggak Yesus ini Tuhan? Atau dia hanya manusia? Tetapi ketika disodorkan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa Yesus adalah Allah, mereka pada akhirnya bingung. Di dalam hati kecil mereka sebetulnya mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tapi karena hati mereka itu mereka keraskan untuk tidak mau menerima kebenaran itu. Sehingga mereka tetap mengotot. Karena apa? Mereka tidak bisa membuktikan fakta Yesus membangkitkan orang mati. Itu pertama.
Mereka pun tidak bisa membangkitkan fakta bahwa Yesus mengampuni dosa manusia. Fakta selanjutnya, mereka tidak bisa membantah itu. Yesus adalah Allah. Mereka tidak bisa membantah itu. Karena di dalam bagian-bagian Alkitab, Yesus mengatakan dirinya bahwa dia bersama-sama dengan Allah. Sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Yesus terlibat dalam penciptaan. Itu terlalu banyak ayat-ayat Alkitab di sana. Jadi teman-teman Kristen ketika berdebat, berdialog, itu memberikan bukti-bukti yang sangat-sangat akurat tentang siapa itu Yesus. Bukan seperti teman-teman Muslim membuktikan apakah Allah SWT Tuhan aja, mereka tidak mampu. Apakah Allah SWT itu eksis, mereka tidak mampu. Mereka hanya bilang begini, ya bukti bahwa Allah SWT adalah Allah, adalah Tuhan. Ya karena saya hari ini ada sampai sekarang, saya hidup. Teman-teman, argumentasi seperti ini semua orang bisa lakukan. Kenapa? Karena orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, aliran-aliran kepercayaan, mereka semua sampai hari ini membuktikan bahwa Tuhan mereka itu ada. Mereka membuktikan Tuhan mereka ada dengan cara saya hari ini ada karena Tuhanku ada. Nah seperti itu argumentasinya. Lalu apa bedanya Muslim dengan orang-orang aliran kepercayaan lainnya? Seperti itu teman-teman. Jadi untuk membuktikan sesuatu, mari dengan data dan dengan pengalaman empiris. Sehingga orang yang mendengarkan itu, oh iya ya, itu benar. Seperti bagaimana apologet-apologet Kristen membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ketika kami mengatakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, teman-teman Muslim pasti sama. Oh iya sama juga. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit. Sehingga sama kan 1-0, sama-sama manusia. Tapi ketika kami mengatakan bahwa Yesus Kristus memanggil orang berdosa dan mengatakan dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalian tidak mungkin bisa membantah itu. Karena yang bisa mengampuni dosa manusia hanya Allah, teman-teman. Hanya Allah. Jadi untuk teman-temanku Muslim semua, jangan mengeraskan hati kalian. Buka hati kalian, terima kebenaran itu. Walaupun kadang sakit. Ya kan? Ketika orang Kristen menyampaikan kebenaran itu, biasanya itu menyakiti kalian. Karena selama ini kalian beriman kepada sesuatu yang tidak memberikan jaminan. Seperti keselamatan. Yesus memberikan jaminan keselamatan. Sedangkan kalian sampai hari ini terus memohon-mohon mencari jalan yang lurus itu. Maka kami katakan bahwa Yesus adalah jalan yang lurus itu. Pasti kalian sakit hati. Berarti selama ini saya berteriak, cari jalan lurus. Ternyata salah. Jalan yang lurus itu ya, yang saya benci selama ini, yaitu Yesus Kristus. Betul, kebenaran seringkali menyakitkan. Tapi mau tidak mau, Anda harus membuka hati untuk menerima kebenaran itu. Anda harus membuka hati menerima kebenaran itu. Karena kebenaran itu biasanya datang menempeleng seperti itu. Ketika kalian sudah melakukan kebaikan, membantu orang lain, beramal sedemikian rupa, ternyata kebenaran datang. Oh, amal itu tidak bisa membawa kalian masuk surga. Pasti sakit hati dong. Tapi mau tidak mau kalian harus membuka diri untuk menerima kebenaran itu. Bahwa perbuatan baik, amal baik tidak mungkin menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia adalah jalan yang lurus itu. Memang teman-teman, saya perlu mengakui itu, mengkonfirmasi bahwa kebenaran itu menyakitkan. Tapi Anda mau tidak mau harus menerima kebenaran itu. Jangan kalian seperti Fir'aun. Musa sudah menyatakan kebenaran bahwa Musa menyembah kepada Allah yang benar, tapi Firaun berusaha untuk mengeraskan hati, untuk terus melawan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Firaun dengan tentara-tentaranya mati binasa. Nah,
saya sendiri berharap kalian tidak seperti itu. Pada akhirnya mengambil satu keputusan dengan cara mengeraskan hati, terus melawan, pada akhirnya mati binasa. Mati binasa jangan, teman-teman. Keselamatan diberikan kepadamu, Anda harus menerima itu. Itu saranku. Nah, untuk teman-teman muslim yang sedang ragu-ragu karena bingung mau memilih keselamatan mana yang bisa menyelamatkan, jangan bingung. Baca Alkitab, teman-teman. Datang baca Alkitab, karena kalian akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yesus. Kalian akan menemukan kebenaran di sana. Selagi Anda masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, maka pikirkan hal yang baik. Jangan mengeraskan hatimu. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.